ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu penyelia nih, calon penyelia berarti ya. Nama saya Muhammad Said Rahman, Bapak Ibu. Bisa dipanggil Rahman. Kemudian saya dari Pusat Data dan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Universitas Negeri Padang, PT Halal dan Pengelolaan Negara Nasional yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyelia halal pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin saya akan menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama nanti materi pengantar. Kemudian setelah nanti materi pengantar sebentar, lalu kita akan mempraktekkan bagaimana cara mendaftarkan proses pendaftaran aplikasi Si Halal melalui aplikasi Si Halal tersebut. Kemudian nanti kita praktekkan Bapak Ibu step by stepnya awal registrasi apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, kemudian nanti proses pendaftarannya, kemudian proses pengisiannya, input datanya seperti apa di aplikasi. Izin untuk materi pengantar kita, saya izin saya screen Bapak Ibu. Oke, oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oh ya, barusan informasinya ada Bapak yang dari Thailand ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang saya sampaikan mudah diterima ya Bapak ya, dan bisa dimengerti nanti proses. Nah, ini materi pengantar kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Proses pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal. Lalu kemudian ada dasar hukum, Bapak Ibu. Dasar hukum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di undang-undang yang kedua ini, Bapak Ibu, eh, yang awal mulanya itu sertifikat halal memiliki masa berlaku. Kemudian perubahan undang-undang ini eh, melakukan perubahan bahwa sertifikat halal itu tidak ada masa berlakunya, Bapak Ibu, sampai dengan sekarang ini. Nah, itu pun apabila tidak ada proses perubahan atau penambahan dari bahan baku yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di eh, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 ini menyatakan bahwa BPJPH itu sudah berdiri sendiri menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang awal mulanya adalah eselon 1 di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu. Kemudian ada Perbadan nomor 1 tahun 2024 itu tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini ada beberapa unit kerja, ada sekretaris utama, kemudian ada deputi registrasi kerjasama, lalu ada deputi pembinaan dan pengawasan, lalu ada deputi standarisasi. Kemudian eh, di posisi Pusdatin sendiri adalah pusat data dan informasi itu sendiri adalah di bawah komando langsung oleh Bapak Kepala Badan atau Kepala Badan BPJPH seperti itu. Kemudian keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria SCPH.
Lalu ada Keputusan Kepala Badan Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian yang terakhir ada Kepkaba Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Umum BPJPH. Nah, ini mungkin beberapa dasar hukum yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum nanti ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan BPJPH nanti bisa dibaca atau bisa dicari di website bpjph.halal.go.id. Lalu ada prinsip layanan penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, prinsip JPH sendiri ada empat Bapak Ibu kategorinya. Yang pertama adalah mudah, kemudian murah, lalu cepat dan profesional. Nah, mudah ini memastikan segala informasi layanan dapat diakses dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia, Bapak Ibu. Nah, untuk informasi itu kita ada informasi offline dan ada informasi online. Tentunya kalau online itu bisa di kanal-kanal informasi BPJPH, ada di website, kemudian ada di media sosial, kemudian ada juga layanan call center. Nah, untuk media sosial ada di YouTube, Instagram, X, kemudian Facebook. Nanti Bapak TikTok juga ada. Nanti bisa Bapak Ibu cari di keywordnya Halal Indonesia. Kemudian untuk informasi offline itu kita ada di pusat di BPJPA, kantor BPJPA pusat di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Lalu ada beberapa UPT yang ada di nanti ke depannya akan di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Namun yang sementara ada itu hanya 10 provinsi saja di wilayah Indonesia. Seperti itu. Kemudian, nah nanti ketika Bapak Ibu ada kendala bisa Bapak Ibu kunjungi di UPT yang ada di provinsi, kalau bisa di offline langsung kepada kantor pusat BPJPH di Jakarta. Lalu ada call center tadi ya. Call center ini ada WhatsApp center, lalu ada juga call center itu sendiri. Call center itu sendiri ada di 176, WhatsApp centernya di 0811 142 1142. Kemudian murah. Nah, yang kedua ini murah Bapak Ibu. Murah ini pembiayaan yang terjangkau dalam keberpihakan kepada para pelaku usaha. Nah, untuk pengajuannya itu sendiri relatif cukup murah, Bapak Ibu, untuk pengajuan reguler. Tarif yang kita eh, pungut itu secara resmi adalah kalau reguler itu 650.000 ya, Bapak Ibu. Nah, tergantung jenis produk yang akan Bapak Ibu ajukan ada berapa nih. Nah, ketika nanti produknya makin banyak, nanti ini terkait nanti proses pengujian produk tersebut. Karena makin banyak tentunya pembiayaan juga nanti yang diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal itu lebih banyak. Jadi nanti komponen biayanya juga akan bertambah seperti itu. Kemudian cepat, Bapak Ibu. Nah, cepat kita sudah melakukan digitalisasi layanan yang sudah kita terapkan untuk memberikan efek memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien pada para pelaku usaha ataupun masyarakat umum baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian profesional. Profesional ini kita memastikan dan menjaga waktu setiap layanan itu sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Bahwa SLA pengajuan reguler, sertifikat halal reguler itu ada di 21 hari SLA Bapak Ibu. Jadi 21 hari kerja ya Bapak Ibu ya temannya. Next ada tujuan penyelenggaraan JPH. Nah, tujuan JPH itu sendiri yang pertama adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia maupun dunia, gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha tersebut. Nah, ketika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal, maka pelaku usaha tersebut akan semakin percaya diri, eh, self confident dari produk tersebut juga meningkat seperti itu. Jadi ada trusted dari customer.
Jadi customer tidak perlu khawatir tentang kehalalan produk tersebut dan bisa dipercaya oleh customer seperti itu. Kemudian lanjut kepada kewajiban sertifikat halal. Nah, kewajiban sertifikat halal ini Bapak Ibu untuk produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4. Nah, kewajiban sertifikat halal ini sudah kita mandatorikan per 17 Oktober 2024. Semua jenis produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia itu sudah wajib bersertifikat halal. Nah, akan tetapi pada pelaksanaannya, Bapak Ibu, mandatori per 17 Oktober ini kan bagi seluruh skala usaha, baik menengah, besar, kemudian skala mikro ataupun kecil. Nah, pada waktu itu kita memiliki hambatan ya, kendala bahwa untuk skala usaha mikro dan kecil itu sangat banyak. Jadi belum memungkinkan untuk wajib halal pada tahun tersebut. Nah, kemudian ada kebijakan terkait relaksasi kewajiban kewajiban memiliki sertifikat halal pada skala usaha mikro dan kecil. Nah, akan tetapi kewajiban untuk skala usaha menengah dan besar itu sudah wajib di tahun tersebut, Bapak Ibu, per 17 Oktober. Lalu, nah relaksasinya, usaha relaksasi dari mandatori bagi skala usaha mikro kecil itu sampai dengan tahun 2026 ini, Bapak Ibu. Jadi nanti per Oktober 2026 itu semua produk mikro dan kecil yang berada di wilayah Indonesia sudah wajib memiliki sertifikat halal. Nah, itu sedikit historinya kewajiban sertifikat halal di tahun 2000 yang wajib halal Oktober 2024, Bapak Ibu. Nah, kita juga sedang melakukan campaign wajib halal Oktober 2026 ini untuk skala usaha mikro dan kecil. Kita push, kita dorong bagi pelaku usaha mikro kecil untuk sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian apa saja barang dan jasa yang bisa Bapak Ibu pelaku usaha ini daftarkan eh, pengajuan sertifikat halalnya. Untuk barang ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang punaan. Kemudian jasa-jasa ada jasa pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan pengisian. Nah, ini mungkin barang atau jasa yang bisa Bapak Ibu daftarkan sertifikat halalnya. Nah, untuk turunannya itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Untuk makanan itu kan bisa makanan catering dan lain-lain, resto atau segala macam. Minuman juga, minuman olahan, obat itu obat tradisional atau apa, nanti ada turunannya masing-masing. Seperti itu. Kalau untuk jasa penyembelihan jelas ya penyembelihan hewan ternak atau hewan unggas. Pengolahan ya, pengolahan produk daging-daging seperti itu, penyimpanannya dan lain-lain seperti itu Pak Bib. Nah, kemudian di dalam aplikasi si halal itu sendiri kita juga sudah melakukan beberapa upgrading ya Bapak Ibu dari segi sisi infrastrukturnya itu sendiri. Nah, infrastruktur aplikasi si halal kita sudah upgrading ya, kita sudah menggunakan server utama yang berada di Pusat Data Nasional sementara PDNS 1, yang mana pengelolanya adalah Kementerian Komdiji ya kalau Bapak Ibu yang sekarang. Kalau tadinya kan Kominfo, sekarang Komdiji itu pengelolanya pusat data. Kemudian kita juga sudah memiliki server backup colocation yang ada di on-premise kita Bapak Ibu. Lalu kita juga sudah eh, menggunakan server cloud yang kita gunakan di dalam database kita. Jadi untuk reload datanya yang sekarang ini lebih cepat ya Bapak Ibu. Proses datanya itu lebih cepat. Kemudian si halal itu sendiri, aplikasi si halal itu juga sudah integrasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Yang pertama jelas dari OSS BKPM terkait nomor induk berusaha.
Nah, kenapa dengan OSS? Karena sejatinya kalau pelaku usaha itu identitas atau istilahnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu KTP-nya itu ya KTP, oh, kartu tanda penduduknya itu berbentuk KTP. Nah, kalau pelaku usaha itu tandanya adalah NIB itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita sudah integrasi dengan SSBKPM, lalu dengan LPH sebagai pemeriksa halal, lalu ada BSSN, Badan Cyber dan Sejarah, lalu ada LNSW, Lembaga Nasional Single Window, ini terkait produk ekspor dan impor, Bapak Ibu. Lalu kemudian ada e-commerce, Blibli, Shopee. Kemudian ada bank, ini terkait payment gateway-nya nanti. Lalu ada instansi-instansi yang akan kita integrasikan ke depan dan masih progres ya Bapak Ibu. Kita masih progres dengan BPOM, lalu nanti ke depan rencana kita akan integrasi dengan Kemendagri, Bapak Ibu, terkait nanti data NIK bagi penyelih halal, seperti itu. Kemudian nanti ada dengan Kementerian Perindustrian dan masih ada dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya, Bapak Ibu. Kemudian aplikasi Sialal itu sendiri bisa Bapak Ibu kunjungi di website ptsp.halal.go.id. Nah, nanti setelah ini kita akan simulasikan bagaimana cara mendaftar, kemudian proses pengajuannya seperti apa di web aplikasi. Nah, untuk web mobilenya masih kita rancang Bapak Ibu. Semoga nanti ke depan Bapak Ibu bisa gunakan pendaftaran melalui aplikasi web mobile. Ini belum kita rilis ya Bapak Ibu, ini masih rancangan. Kemudian proses, nah proses itu yang ada di aplikasi tersebut Bapak Ibu. Nah, modul-modul yang kita sudah siapkan di aplikasi tersebut antara lain yaitu sertifikat halal baik reguler, pengajuan reguler dan self-declare. Lalu registrasi sertifikat halal luar negeri, lalu registrasi auditor, ada sertifikat apa fasilitasi sertifikat halal, registrasi L3H dan B3H, lalu ada pengajuan-pengajuan atau akreditasi lainnya seperti itu. Oke, lanjut kepada skema sertifikat halal, Bapak Ibu. Nah, skema itu sendiri kita ada dua, Bapak Ibu. Skema yang pertama adalah skema reguler, yang kedua adalah skema subsidiar. Nah, untuk skema reguler ini ada dua metode, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengajuan sertifikat halal reguler mandiri. Yang kedua adalah pengajuan sertifikat halal reguler fasilitasi. Nah, perbedaannya apa, Bapak Ibu? Yang perbedaannya yang pertama mandiri jelas bahwa pengajuan sertifikat halal mandiri ini pembiayaannya dibiayai oleh masing-masing pelaku usaha tersebut. Jadi dibiayai secara mandiri oleh pelaku usaha tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, reguler fasilitasi. Nah, reguler fasilitasi ini pembiayaannya adalah dari fasilitator. Nah, fasilitator dalam hal ini bisa ormas, kemudian bank yang ada bekerja sama dengan CSR atau PT yang memiliki CSR, kemudian eh, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, lalu kemudian Pemda, Pemkot, kemudian atau pemerintah provinsi. Nah, itu mungkin sebagai fasilitatornya bisa dalam pemerintah-pemerintah yang terkait seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, skema yang kedua adalah self declare. Nah, self declare ini ada tiga metode Bapak Ibu pengajuannya. Yang pertama adalah pengajuan sertifikat halal self declare fasilitasi by BPJPH atau bisa sering kita sebut sehati ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sertifikat halal self declare fasilitasi non sehati atau selain BPJPH. Dan yang ketiga adalah self declare mandiri. Nah, perbedaannya untuk yang ketiga ini, yang pertama, Bapak Ibu, fasilitasi oleh BPJPH. Nah, ini pembiayaannya, pengajuan sertifikat dengan pembiayaannya oleh BPJPH itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada pembiayaan selain BPJPH atau non sehati. Nah, non sehati ini bisa juga seperti yang reguler fasilitasi, bisa Pemkot, Pemda, Ormas, Pemprov, lalu kemudian
CSR yang ada di perusahaan sekitar lingkungan wilayah atau bank, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah self-declare mandiri. Nah, self-declare mandiri sama halnya dengan regular mandiri. Uh, Self-declare mandiri itu pembiayaan pengajuan self-declare yang dibiayai mandiri secara mandiri oleh pelaku usaha tersebut. Jadi sama ya konsepnya Bapak Ibu. Kalau untuk yang fasilitasi dan mandiri itu seperti itu. Kemudian dokumen persyaratan dan alur proses. Nah, untuk dokumen-dokumen apa saja yang bisa Bapak Ibu siapkan sebelum nanti proses pendaftaran aplikasi si halal. Nah, ini untuk dokumennya Bapak Ibu bisa disiapkan di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Kita zoom. Nah, ini dokumen-dokumen yang mungkin bisa Bapak Ibu siapkan. Yang pertama ada surat permohonan, lalu aspek legal, dokumen penyedia halal, nama produk, daftar bahan yang digunakan, dokumen pengenalan produk, izin edar, dan manual SCPA. Nah, nanti dokumen-dokumen ini yang akan disubmit di aplikasi atau di sistem si halal. Ada yang disubmit, ada yang di entry ya Bapak. Lalu sebelum, nah ini mungkin sedikit alur sertifikat halal melalui jalur reguler mandiri Bapak. Nah, yang pertama pelaku usaha mendaftarkan diri di ptsp.halal.co.id. Setelah pelaku usaha mendaftarkan diri, registrasi, lalu pelaku usaha mensubmit datanya atau mengisikan data-data dari dokumen-dokumen ini Bapak Ibu. Ini disiapkan, kemudian diinputkan ke dalam aplikasi atau ke dalam sistem. Setelah diinputkan ke dalam sistem, nanti klik ajukan. Setelah diajukan, nanti BPJP akan melakukan verifikasi dokumen pengajuan Bapak Ibu. Setelah dokumen Bapak Ibu diverifikasi oleh BPJPH dan tidak ada kendala pada pengajuan dokumen tersebut, maka akan diteruskan kepada LPH yang akan menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan. Apabila dokumen Bapak Ibu ada revisi, maka kita kembalikan lagi dengan catatan atau notes yang diberikan verifikator BPJPA. Nanti notes tersebut dilihat dan kemudian direvisi dokumen pengajuannya. Setelah catatan tersebut disesuaikan dengan revisi pengajuan awal, misalkan contoh eh, apa namanya ada nama produk yang bertentangan. Oh, ini nama produknya bertentangan sesuai dengan perundang-undangan bahwa nama produk tersebut dilarang seperti itu. Maka wajib direvisi dan nanti akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Setelah pelaku usaha merevisi, lalu pelaku usaha mensubmit ulang. Setelah mensubmit ulang, nanti akan diverifikasi ulang oleh verifikator BPJS. Ketika diverifikasi ulang dan kemudian tidak ada kendala, maka akan dilanjutkan kepada LPH. Nah, tadi sama, ketika sudah oke semua dan tidak ada pengembalian, nah kita langsung ke LPH. Nah, LPH menghitung biaya, lalu BPJP yang menerbitkan tagihan pembayaran. Nah, ini invoice yang diberikan secara resmi oleh BPJPH pada aplikasi Bapak Ibu. Kemudian ketika ada pelaku usaha menerima invoice yang selain dari aplikasi sial, maka itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BPJPH Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha perlu mewaspadai ketika ada invoice yang dikirimkan mungkin melalui WhatsApp atau Telegram untuk membayarkan sejumlah nominal dengan invoice tersebut. Nah, itu bisa Bapak Ibu abaikan saja. Nah, itu biasanya yang mengatasnamakan BPJPH. Nah, pada dasarnya BPJPH itu menerbitkan invoice sesuai dengan yang ada di aplikasi dan BPJPH juga menerbitkan invoice-nya itu hanya melalui aplikasi Bapak Ibu. Jadi di luar aplikasi si halal itu bukan dari BPJPH. Lalu kemudian setelah invoice terbit, maka pelaku usaha membayar melalui bisa payment gateway, kemudian nanti bisa dengan apa namanya transfer langsung juga bisa. Nanti tergantung pelaku usaha memilih bagaimana cara membayarnya. Kemudian setelah dibayar, lalu pelaku usaha upload bukti bayarnya di aplikasi si halal.
Setelah upload bukti bayar, nanti bukti bayar akan diverifikasi oleh BPJPH. Dalam hal ini adalah pihak keuangan BPJPH Bapak Ibu. Setelah keuangan memverifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan surat tanda dokumen atau STTD. Setelah STTD terbit, lalu kemudian dilanjutkan kepada LPH melakukan pemeriksaan atau melakukan pengujian produk. Nah, di sini SLA-nya itu kurang lebih, mohon maaf, SLA-nya itu kalau yang di LPH ini adalah 15 hari Bapak Ibu. Kenapa cukup lama? Karena memang nanti tergantung pada produk yang Bapak Ibu ajukan. Ketika produk Bapak Ibu ajukan banyak, maka LPH nanti akan satu persatu untuk mengaudit dari eh, produk ajuannya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu produk ajuannya banyak, maka tetap diverifikasi satu persatu oleh LPH. Dalam hal ini adalah auditor LPH ya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai diaudit oleh auditor LPH, maka LPH akan meneruskan kepada MUI untuk melakukan proses sidang fatwa. Di sini bisa komite fatwa, komisi fatwa, atau komite fatwa yang Bapak Ibu. Kemudian setelah ketetapan fatwa halalnya terbit, setelah sidang, kemudian ketetapan fatwa terbit, maka dilanjutkan kepada BPJPH menerbitkan sertifikat halalnya. Setelah BPJPH menerbitkan sertifikat halal, maka pelaku usaha bisa mendownload sertifikat halal tersebut di dalam aplikasi. Nah, semua rangkaian proses alur ini berada di aplikasi, Bapak Ibu, di aplikasi si halal. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, sertifikat halal, nah bentuknya itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah familiar bentuk sertifikat halal itu seperti apa. Nah, ini untuk bentuk sertifikat halal Bapak Ibu. Dalam Garuda, sertifikat halal, kemudian nomor sertifikat, nomor ID-nya, kemudian jenis produknya ini apa, nanti muncul nama produk apa, nama pelaku usaha apa, alamat pelaku usahanya di mana, lalu diterbitkan di Jakarta pada tanggal berapa dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu mungkin untuk bentuk sertifikat halalnya Bapak Ibu. Lalu untuk label halalnya itu sendiri Bapak Ibu. Nah, label halal itu juga sudah ada ketentuannya atau regulasinya yang dikeluarkan oleh BPJPH Bapak Ibu. Nah, untuk regulasi itu sendiri, pada dasarnya ada dua label yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah logo utama Bapak Ibu. Logo utama itu berbentuk logo halal seperti wayang ini, kemudian ada tulisan halal Indonesia. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah terbit sertifikat halal, maka wajib mencantumkan ID sertifikat yang berada di bawah tulisan halal Indonesia ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ini adalah sebagai logo utama. Kemudian yang kedua, sorry, yang kedua itu adalah logo sekunder, Bapak Ibu. Logo sekunder ini adalah logo yang diperkenankan menggunakan warna lain selain warna ungu ini. Bisa jadi kalau di ketentuan itu ada warna putih dan warna hitam, Bapak Ibu. Nah, itu untuk label halal. Nah, kemudian selain warna itu ada orientasi, Bapak. Nah, orientasi sekundernya itu bisa horizontal, Bapak Ibu. Nah, horizontal dalam hal ini eh, logo label halal wayang ini, kemudian di sebelah kanannya adalah tulisan Halal Indonesia, Halal Indonesia, kemudian paling bawahnya Halal Indonesia itu ada ID sertifikat halal. Nah, ini yang dicantumkan di masing-masing pelaku usaha ketika nanti sudah terbit sertifikat halal ini. Nah, itu untuk orientasi yang sekundernya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan dan bisa disematkan nanti di produk ketika Bapak Ibu ingin menempelkan logo sekunder yang ada di dalam kemasan produk pengajuan Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut kepada pengembangan dan revisi sertifikat. Untuk revisi dan pengembangan ada perbedaan, Bapak Ibu. Untuk pengembangan itu, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan produk dan masih dalam satu jenis produk yang sama.
Kemudian nanti di menunya itu pilih pengajuan pengembangan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah revisi sertifikat halal. Nah, revisi sertifikat halal ini berbeda dengan pengembangan Bapak Ibu. Nah, revisi sertifikat halal ini bagaimana apabila terdapat kesalahan penulisan nama yang ada dalam sertifikat yang sudah terbit. Ketika sertifikat halal Bapak Ibu sudah terbit, contohnya misalkan ini tadi. Nah, ketika sertifikat halal ini sudah terbit, kemudian jenis produknya itu ada kesalahan penulisan nama atau nama produknya ada typo, kemudian nama pelaku usahanya typo, alamat pelaku usahanya typo. Nah, itu nanti bisa langsung diajukan revisi sertifikat halalnya kepada BPCPH langsung. Jadi nanti revisinya memberikan surat permohonan bahwa ingin mengajukan nama produk produk yang tertera di sertifikat semulanya misalkan kopi penulisannya KOPY. Nah, seharusnya itu KOPI. Nah, seperti itu nanti disertakan semulanya jadinya seperti apa. Nah, itu untuk revisi sertifikat halal dengan kesalahan minor ya seperti itu atau kesalahan penulisan seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin itu Bapak Ibu, kemudian ketika Bapak Ibu memiliki kendala atau ada aduan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada BPCPH, bisa Bapak Ibu kunjungi di website bpcph.halal.go.id. Nanti scroll paling bawah itu nanti ada span lapor dari pengaduan dan dari masyarakat atau lumas yang ada di website tersebut. Nanti paling bawah itu ada. Kemudian kanal aduan juga bisa disampaikan melalui email, kemudian atau WhatsApp Center atau call center. Untuk email itu nanti di layanan @lual.go.id. Kemudian untuk WhatsApp ada di 0811 142 1142. Kemudian call center ada di 176. Nah, perbedaannya untuk WhatsApp itu hanya chat saja Bapak Ibu. Kemudian untuk call center ya Bapak Ibu telepon nanti yang akan menerima telepon Bapak Ibu adalah agent BPJPH. Nah, itu mungkin sedikit materi pengantar Bapak Ibu pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan kepada proses pendaftaran aplikasi Signal melalui ptsp.halal.go.id. Cing. Ya, dari kemarin Abdul kan Abdul dari Imam ada ini tapi dan kayak Oke, izin saya buka terlebih dahulu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kunjungi di ptsp.halal.co.id. Nah, ini adalah website pendaftaran sertifikat halal Bapak Ibu. Nah, website PTSP. lu terus tahu Nah, di sini ada himbauan yang seperti saya singgung di materi sebelumnya, Bapak Ibu. Ketika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan BPJPH mengirimkan invoice untuk membayar sejumlah biaya pendaftaran atau biaya apapun itu melalui mungkin dari WhatsApp atau dari Telegram atau apapun media sosial lainnya itu perlu diwaspadai Bapak Ibu. Mending lebih baik diabaikan saja karena invoice yang resmi itu hanya terbit melalui aplikasi halal yang ada di sistem kita Bapak Ibu. Jadi selain itu Bapak Ibu perlu mencurigai atau mewaspadai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau penipuan-penipuan yang nanti mengatasnamakan BPJPH dan nanti korbannya nanti akan sulit ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menjadi korban nanti akan sulit meminta pertanggungjawabannya kepada siapa. Karena kan itu
hanya oknum yang mengatasnamakan BPJPH. Lalu kemudian untuk aplikasinya itu sendiri, mungkin fitur-fiturnya Bapak Ibu di sini ada di sebelah kanan ini ada butuh bantuan, ini email ada dan nomor telepon. Kemudian ini perubahan bahasa bisa bahasa Inggris. Ketika Bapak Ibu ingin merubah menjadi bahasa Inggris, welcome to Say Halal, let's you to access the feature on Say Halal website. Kemudian apabila belum memiliki akun, maka register here. Nanti Bapak Ibu registrasi di situ. Kita kembalikan lagi Indonesia. Lalu Bapak Ibu belum memiliki akun, nanti klik di sini ya Bapak Ibu. Dan klik di sini. Lalu akan diarahkan kepada proses pembuatan akun si halal. Nah, silakan buat akun menggunakan web fitur si halal. Nah, ini tipe penggunanya pilih Bapak Ibu. Ada fasilitator atau pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini ya Bapak Ibu pelaku usaha yang ada di Indonesia. Kemudian fasilitator ini ya tadi yang saya sebutkan di awal, Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa Pemprov, Pemda, Pemkot atau CSR yang ada di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian email, ini pilih pelaku usaha namanya, kemudian email yang aktif, nomor handphone yang aktif, atasan ini apa. Nanti setelah buat akun, sign up, kemudian nanti akan dilanjutkan kepada verifikasi melalui email, Bapak Ibu. Nanti dipilihnya untuk melalui email saja, karena untuk verifikasi melalui nomor handphone PA ini masih dalam maintenance, Bapak Ibu. Jadi hanya bisa melakukan verifikasi dengan email saja. Nah, ini cukup singkat, Bapak Ibu, untuk pendaftarannya hanya pilih tipe pengguna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 isian yang perlu Bapak Ibu isikan ketika Bapak Ibu mendaftarkan eh, akun seperti itu. Lalu kemudian di sebelah kanan bawah Bapak Ibu, ini ada agent AI atau agensi halal Bapak Ibu. Kita lebih cepat memiliki agent AI yang akan melayani pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, pelaku usaha maupun masyarakat eh, ingin menanyakan sesuatu kepada BPJPH. Nanti Bapak Ibu input email, input nama, input nomor handphone, nah, isikan sesuai dengan yang ada di Bapak Ibu. Kemudian nanti start chat. Nah, start chat, ketika start chat, nanti akan disambut oleh chat agent AI BPJPH. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan terkait regulasi, hal-hal yang menyangkut layanan umum ya Bapak Ibu bisa ditanyakan. Untuk layanan teknis nanti bukan dari agen AI ini Bapak Ibu. Kemudian oke lanjut izin saya gunakan. Saya izin gunakan akun ini. Nah, ini ada captcha-nya, Bro. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sebelum nanti login kepada dashboard profil pelaku usaha ini, nanti ketika Bapak Ibu baru mendaftarkan, maka akan diarahkan kepada halaman atau landing page yang nanti akan eh, dipilihkan ada tiga, Bapak Ibu, tiga jenis. Yang pertama adalah Bapak Ibu memilih asal dua landing page. Yang pertama adalah landing page Bapak Ibu mengisikan asal pelaku usaha. Nanti pilihannya ada tiga. Yang pertama pelaku usaha dalam negeri, yang kedua pelaku usaha luar negeri, dan yang ketiga adalah dari pemerintahan. Ini tinggal dipilih disesuaikan. Biasanya sih dalam negeri ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang ada di luar negeri, mungkin ada. Nanti tinggal disesuaikan. Kemudian yang kedua, nanti diarahkan landing page kepada pengisian NIB Bapak Ibu. Nanti ada pengisian NIB setelah memilih pelaku usaha, asal pelaku usaha, nanti dilanjutkan pengisian NIB. Nanti tinggal diinputkan nomor NIB-nya, setelah diinputkan oke, nanti akan muncul di dashboard seperti ini. Bisa Bapak Ibu close. Nah, ini beberapa informasi.
Nah, ini ada beberapa modul Bapak Ibu yang seperti saya singgung tadi. Ada modul tagihan, status permohonan, pengajuan self-declare, mandiri, self-declare, pengajuan reguler. Ini reguler bisa mandiri dan fasilitasi nanti di dalam sini. Kemudian kalkulator simulasi perhitungan biaya audit. Ini adalah rancangan gambar berapa biaya yang pelaku usaha akan keluarkan ketika mendaftar beberapa produk misalkan. Itu di sini bisa disimulasikan. Ini invoice dan submission ini untuk registrasi sertifikat halal luar negeri. Baik. Kemudian sebelum lanjut kepada pengajuan reguler, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu wajib memilih profil pelaku usaha ini. Yang nomor dua, nah, profil pelaku usaha ini nanti Bapak Ibu wajib ubah, wajib dirubah ya Bapak Ibu. Nanti perubahannya di sebelah kanan atas. Klik ubah. Nah, di sini kenapa profil ini tidak bisa diedit? Karena ini adalah profil yang sudah ter generate secara otomatis oleh sistem kita si halal dengan OSS PKPI. Jadi ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Akan tapi ketika Bapak Ibu ingin merubah data ini, profil usahanya misalkan model dasarnya ada ada perubahan, kemudian skala usahanya bukan mikro kecil lagi. Itu nanti bisa diedit melalui aplikasi OSS terlebih dahulu, lalu kemudian setelah dilakukan update di OSS, nanti tinggal diklik di sini nih, yang update data OSS. Dia akan terserat otomatis akan update. Nah, kalau untuk yang di sebelah kiri nih, oke, nah ini untuk tadi perubahannya Bapak Ibu ya. Ini KBLI-nya sudah sesuai dengan NIB pengajuan Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu isi adalah penanggung jawab, kemudian aspek legal, lalu kemudian pabrik, outlet, dan penilai halal. Cara mengisinya tinggal klik penanggung jawab namanya siapa, aspek legal bisa Bapak Ibu tambahkan. Aspek legal jenis dokumennya seperti apa, NPWP misalnya. Nomornya 123. Ini contoh saja Bapak Ibu. DCA, Yes. DC, kondisi naik, BPP, misalkan yang berat A. Ini bagus. Ambil. Oh, reload sebentar. Mungkin ini ada beberapa bug yang Bapak Ibu ini tidak bisa dirubah. Sebentar. Hmm. Oke, ini masih belum bisa ada perbaikan. Mungkin Bapak Ibu nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu lagi ketika sudah bisa melakukan perubahan Bapak Ibu. Sepertinya hanya bisa dilakukan penghapusan, kayaknya. Ini penghapusan Bapak Ibu. Nanti apabila ingin merubah nanti Bapak Ibu hapus terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Oke, misal. Lalu kemudian tambah pabrik dan outletnya Bapak Ibu. Nah, penambahan pabrik ini bisa Bapak Ibu tambahkan tambah dalam negeri atau luar negeri pabriknya, nama pabriknya misalkan karena ini profil pelaku usahanya ada di Lampung, maka saya tambahkan di Lampung ya. Ini milik sendiri maklum atau lain.
Nah, ini pabrik satu, pabrik B, ingin merubah ya tinggal ubah, nanti ingin hapus ya tinggal. Kemudian outlet Bapak Ibu. Nah, outlet bisa Bapak Ibu tambahkan. Outlet. Wah, nah, ini outletnya ditambahkan. Kemudian penyelih halal juga bisa Bapak Ibu tentukan. Nomor KTP, nama kontak, nama agama wajib Muslim Islam, sertifikat, tanggal sertifikat, nomor SK, dan tanggal SK. Lalu unggah sertifikat kompetensi penyelih halal, ada unggah sertifikat pelatihan penyelih halal, dan ada unggah KTP. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu di sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan? Perbedaannya Bapak Ibu untuk sertifikat kompetensi ini adalah sertifikat yang diberikan kepada penyelia oleh LPK itu yang bisa menjadi penyelia halal bagi skala usahanya menengah dan besar. Jadi ketika pelaku usaha menengah dan besar itu Bapak Ibu penyelia wajib sudah memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal. Nah, bagaimana dengan skala usaha mikro kecil? Nah, skala usaha mikro kecil atau UMK itu cukup Bapak Ibu penyelih halal memiliki sertifikat pelatihan penyelih halal saja yang nomor dua. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu pada siang hari ini yang join di Zoom ini sebagai calon penyelih halal. Nanti Bapak Ibu diberikan sertifikat pelatihan penyelih halalnya. Nanti bisa Bapak Ibu uploadkan yang di sini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menjadi penyelih halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau ultra mikro itu bisa. Eh, Akan tetapi ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat pelatihan penyelih halal yang ini untuk skala mikro kecil itu Bapak Ibu tidak bisa mendampingi pelaku usaha dengan skala usahanya menengah dan besar karena skupnya itu kategorinya untuk pelatihan penyelih halal itu masih skupnya mikro kecil kecil. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mendampingi skala usaha menengah dan besar, maka Bapak Ibu wajib mengupgrade skillnya Bapak Ibu. Jadi yang awalnya sudah memiliki sertifikat penyelih halal, nanti Bapak Ibu melakukan pengujian sertifikat kompetensi penyelih halal. Jadi mungkin di bulan misalkan ada waktu kesempatan nanti ke depan bisa Bapak Ibu ajukan upgrading skill di sertifikat kompetensi pendidikan. Nah, perbedaannya juga lumayan ya Bapak Ibu untuk pembiayaannya untuk sertifikat kompetensi itu kan ada uji kompetensi dan ada materinya juga. Nanti ini hari apa namanya pelatihannya lumayan lah isinya. Kalau untuk penyelih halal kan Bapak Ibu bisa lihat berapa gitu di umum informasi umum gitu. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu di situ. Nah, untuk penyembelihan halal itu bisa lebih dari satu bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau di skala usaha menengah dan besar itu kan memiliki divisi-divisi yang mungkin belum belum apa ya divisi-divisi yang tidak bersinggungan langsung atau bersinggungan langsung bisa jadi ketika yang bersinggungan langsung itu ada beberapa divisi maka pemilih halalnya juga bisa lebih dari satu itu untuk skala usaha menengah dan besar. Kemudian nah nanti di save terlebih dahulu Bapak Ibu simpan di sebelah kanan atas.
Oh ini belum, sorry. Nah, nah, setelah disimpan ini udah diisi semua ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut kepada pengajuan reguler. Nah, ini nanti yang akan kita ajukan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa ajuan. Singkat. Nanti kita coba yang ini makanan ringan siap santap Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya ketika kan ini udah ada beberapa draft ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu baru, maka pilihnya ada di ajukan layanan ini nih Bapak Ibu. Ini tadinya kalau Bapak Ibu baru, ini akan kosong Bapak. Tidak akan ada isian draft-draft seperti ini tidak ada. Nanti kosong bentuknya karena Bapak Ibu baru, maka ajukan layanan ini. Nah, setelah ajukan layanan akan muncul pop-up. Pop-up-nya ini bisa Bapak Ibu pilih daftar baru ketika belum memiliki sertifikat halal sebelumnya atau pengajuan pengembangan. Nah, ini di pengajuan pengembangannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki jenis produk yang sama, itu contohnya misalkan Bapak Ibu punya produk bakery, eh, kue. Kemudian Bapak Ibu awalnya itu yang didaftarkan misalkan jenis kuenya itu donat. Nah, donat itu awalnya Bapak Ibu daftarkan itu hanya tiga jenis produk donat kacang, donat hmm, meses, dan donat keju. Nah, kemudian di beberapa bulan setelahnya, setelah terbit sertifikat, Bapak Ibu ingin menambahkan varian jenis donat. Ada donat, misalkan donat matcha. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan donat mocha. Atau kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan donat taro. Itu nanti ada tahap penambahannya, masih tetapi masih dalam skop yang atau jenis yang sama. Donat. Nanti pilihnya pengembangan ini Bapak Ibu. Lalu sebelum pilih keduanya pendaftaran ini, itu Bapak Ibu pilih terlebih dahulu nama usahanya. Ini sesuai dengan KPLI eh, yang ada di NIB Bapak Ibu. Misalkan ini produk makanan lainnya, 56 deh, kedai makanan. Oke, nah ini nanti setelah dipilih, kemudian nanti ada pengajuan sertifikat halal detail. Ini isinya profil, model formulir unduhan, STTP, sertifikat halal, pendaftaran, jenis seperti apa, sertifikat halalnya nomor berapa, dan pelacakan ini adalah histori pelacakan ketika Bapak Ibu mengajukan pendaftaran ya itu sudah sampai mana ketika sudah sampai misalkan BPJPH melakukan verifikasi misalkan di sini akan terbuat BPJPH melakukan verifikasi. Nah, ketika ada revisi oleh verifikator BPJPH nanti di sini juga akan muncul nih dari trackingannya ini seperti itu atau mungkin sudah sampai selesai sertifikat halal sudah terbit. Nah, nanti di sini akan muncul trackingannya sertifikat halal suatu tanggung jawab sudah sesuai tadi di profil aspek legal, pabrik, outlet. Nah, ketika izin Bapak Ibu, saya sedikit lu kelewat tadi. Nah, di sini ada penilaian halal, nama produk. Nah, nama produk ini masih kosong ya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu input kan, maka daftar nama produknya akan muncul. Tadi saya sedikit kelewat di perihal pelaku usaha ini. Nah, profil pelaku usaha ini saya sedikit terlewat Bapak. Ada di pabrik dan outlet. Ketika Bapak Ibu memiliki satu pabrik saja, maka eh, di input, sorry, ketika Bapak Ibu memiliki outlet dan pabrik dengan alamat yang sama, maka Bapak Ibu hanya mengisikan satu pabrik saja dan outletnya tidak perlu diisikan atau dikosongkan saja. Akan tetapi ketika Bapak Ibu memiliki
satu pabrik misalkan dan satu outlet, tetapi di alamat yang berbeda, maka Bapak Ibu wajib mencantumkan nama outlet dan alamat outlet tersebut. Contoh, misalkan Bapak Ibu coba dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, nah ini kan berbeda alamat pabrik dan alamat outlet. Maka Bapak Ibu wajib mencantumkan nama alamat pabrik satu dan alamat outletnya. Ketika ada penambahan outlet ya tinggal ditambah lagi. Akan tetapi ketika Bapak Ibu misalkan contohnya jualan mie ayam atau bakso yang ada di tempat alamat satu alamat saja, misalkan rumah di alamat rumah untuk UMK atau mikro kecil itu memproduksi mie ayam. Nah, mie ayamnya itu juga dijual di satu alamat yang sama di rumah tersebut juga. Jadi itu bagian dari pabrik dan juga bagian dari outlet. Maka karena dengan alamat yang sama, maka outlet ini tidak perlu ditambahkan Bapak Ibu. Ini bisa dihapus saja. Nah, jika dengan alamat yang sama, maka diisikannya pabrik saja Bapak Ibu. Dan ketika ada penambahan dan ketika ada outlet dengan alamat yang berbeda, maka Bapak Ibu wajib menambahkan. Seperti ini. Kalau save seperti itu. Nah, di sini ya, tadi. Iya. Kita coba ya, kita juga baru demo kapan. Nah, di sini tidak perlu dicantumkan Bapak Ibu, datanya masih kosong. Ya, ini daftar nama produknya kosong. Ini karena alamat outlet dan alamat pabrik itu satu alamat. Nah, untuk pengajuannya Bapak Ibu kita lanjut. Pengajuannya pilih ubah pengajuan, kemudian nanti di Bapak Ibu diminta untuk mengisi data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan evaluasi, dan dokumen. Nah, di sini nanti ada di kewajiban ini, di komitmen dan tanggung jawab ini ada checklist-checklist tertentu, kemudian di produk ya, di proses nanti ada pernyataan, checklist juga. Nah, di data pengajuan kita isikan hal saja ya Bapak Ibu, permohonan misalkan, nomor ya, ini sudah space, atau TP, misalkan. Tanggal permohonan, tanggal ini, layanan makanan, jenis produknya, misalkan makanan dengan siap santap, harganya, misalkan eh, kita akan coba ini. Nah, ini area pemasarannya seperti apa? Bagi provinsi kah, kabupaten kota kah, nasional kah, atau internasional? Provinsi, misalnya LPH-nya PSBCI misalnya. Pendaftarannya, nah ini pendaftarannya bisa reguler atau fasilitasi Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memilih reguler, maka pembiayaan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Ketika fasilitasi, maka Bapak Ibu membutuhkan kode daftar fasilitasinya. Nanti dimintakan kepada fasilitator tersebut kode fasilitasinya apa. Lalu setelah itu, ini juga klik simpan.
Pengajuan sudah sesuai, spek legal sudah sesuai, outletnya juga sama, penilaian halalnya tadi sudah sesuai. Lanjut kepada komitmen dan tanggung jawab. Nah, di komitmen dan tanggung jawab ini nanti tinggal Bapak Ibu checklist kebijakan halal, saya setuju, checklist lagi saya setuju, checklist lagi saya setuju. Nah, di sini ada pengisian komitmen dan tanggung jawab Bapak Ibu. Komitmen dan tanggung jawab ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Di sini minimal ada dua Bapak Ibu. Yang pertama sebagai ketua dan yang kedua adalah anggota. Yang pertama dulu ya Bapak Ibu ketua, isikan namanya eh, T. Sam, ayo jabatannya anggota. Nah, ini wajib diisikan minimal dua posisi. Yang pertama adalah sebagai ketua, posisinya yang kedua adalah anggota. Nah, nama-nama ini yang wajib nanti berkomitmen dan bertanggung jawab atas produk yang akan Bapak Ibu ajukan. Dan ketika sudah diajukan dan terbit sertifikatnya, maka dua nama ini pula yang akan berkomitmen dan bertanggung jawab menjaga kehalalan proses produksi selama eh, di eh, PT atau perusahaan atau pelaku usaha tersebut memproduksi produk tersebut dan diedarkan selama berjalannya waktu. Nah, dua nama ini yang wajib memiliki komitmen dan tanggung jawab atas kehalalan produk tersebut dan juga penyelia halalnya pokoknya Pak. Seperti itu. Nah, di sini yang memiliki komitmen dan tanggung jawab itu bisa dari penyelia itu sendiri juga boleh ya. Misalkan si Bekti ini sebagai penyelia dan dia adalah sebagai ketua dari tim manajemen halal itu juga boleh. Seperti itu. Kemudian bahan, lanjut kepada bahan. Nah, bahan ini bahan yang akan digunakan nih Bapak Ibu ada daftar nama bahan dan kemasan, daftar nama produk, catatan pembelian bahan, formulir pemeriksaan bahan. Nah, ini bisa Bapak Ibu inputkan melalui yang pertama unggah file. Itu ini adalah format atau template yang sudah kita sediakan, nanti diunduh berbentuknya adalah Excel. Lalu isikan terlebih dahulu Excel tersebut nanti tinggal diupload. Ketika Bapak Ibu memilih manual, oh, misalkan bahan bersertifikat namanya terigu. Nah, tepung terigu ini misalkan contoh ini sebagai bahan minimal ada tiga yang dipilih nanti Bapak Ibu. Eh, contoh lagi bahan bersertifikat. Contoh. Nah, ketika Bapak Ibu memilih secara manual, maka daftar yang bahan Bapak Ibu pilih secara otomatis akan muncul di catatan pembelian bahan dan formulir pemeriksaan bahan. Nah, ini sudah sesuai nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menambahkan di sini, kita tambahkan lagi ya coba ya Bapak Ibu. Bahan bersertifikat halal. Ini adalah cleaning agent ya Bapak Ibu. Contoh, ini sebagai cleaning agent. Nah, ini cleaning agent. Nah, ini di sini juga akan muncul Bapak Ibu. Nah, oke, tambah lagi bisa bahan tidak bersertifikat halal. Ini, ini kan air murni juga atau air sumur juga tidak bersertifikat.
air sumur ini digunakan misalkan sebagai cleaning agent juga bisa. Kemudian tambahkan lagi bahan tidak bersertifikat, contoh pisang, buah-buahan, teh, pisang. Oke, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu lagi sebagai kemasan, Bapak Ibu. Kemasan itu bahan tidak bersertifikat, misalkan pakai pouch plastik kemasan. Nah, ini ada tujuh ya, Bapak Ibu. Nah, di bawah juga muncul akan ada tujuh. Oke ya, sesuai ya, Bapak Ibu ya. Lalu lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu geser sebelah kanan bisa Bapak Ibu hapus pada menu-menu yang tidak dipakai misalkan. Daftar nama produknya. Produknya itu varian produk yang didaftarkan. Terus foto produk opsional dan isian bahan dapat diunggah di menu pemantauan evaluasi atau dokumen upload lainnya. Isian bahannya bisa di dokumen upload lainnya. Nah, ini bisa unggah file atau ubah manual. Kalau unggah file, formatnya sudah kita sediakan dalam bentuk Excel. Kalau ubah manual, eh, kita klasifikasikan produknya. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Nah, kita sudah inputkan keripik pisang, foto produknya seperti apa, jumlah bahannya kosong, actionnya apa nih. Nah, ketika masih kosong, Bapak Ibu, klik action, titik tiga ini, kemudian inputkan bahannya nih. Untuk membuat keripik pisang, apa saja bisa Bapak Ibu pilih semua apabila memerlukan semua bahan, atau mungkin pilih salah satu, plastik pouch, pisang, air sumur, air murni, minyak, kemudian Mama Lemon. Misalkan ini 7 item ya, Bu. Tambahkan, 6 ya. Nah, nanti akan terinputkan sesuai apa yang ada di sini, Bu. Ketika mau edit, tinggal diedit. Nah, untuk penginputannya, nah ini tinggal diedit saja. Misalkan tidak menggunakan ini tadi, eh, cleaning agent, tidak menggunakan air murni, misal, tidak menggunakan air sumur. Itu sudah menggunakan air murni juga. Nah, ini akan berubah menjadi 5. Tadi kita unchecklist satu. Input bahan. Oke, 6 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di catatan pembelian bahannya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tambahkan dipilih aksi, unggah file atau ubah manual. Ketika unggah manual, pilih jumlah produknya berapa misalkan tepung terigu berapa, tanggal beli berapa, ubah nanti sesuaikan nih Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal isi semuanya ya Bapak Ibu. Formulir pemeriksaan bahan seperti apa juga bisa diisikan. Pemeriksaan bahan, ini tepung ini diperiksa di mana misalkan pabrik satu. Mau minyak ini bisa diisikan atau bisa menggunakan, sorry, bisa menggunakan unggah file ini Bapak Ibu. Misalkan yang contoh ya Bapak Ibu, pemeriksaan bahan.
Nah, ini nanti yang akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan dari catatan pembelian bahan atau pemeriksaan bahan ini adalah representatif dari pelaku masing-masing pelaku usaha. Nah, representatifnya apa? Bisa bentuknya mungkin Bapak Ibu inputkan terlebih dahulu di format Excel yang Bapak Ibu pelaku usaha punya. Kemudian nanti dari Excel isian Excel tersebut bisa Bapak Ibu capture atau screenshot. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan termuat di sini Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut kepada proses. Nah, proses ini proses pernyataan bebas babi. Bisa Bapak Ibu checklist, saya setuju. Nah, kemudian setelah klik checklist saya setuju, lanjut kepada pengisian layout dan ruang produksi, catatan penyimpanan bahan dan produk, tambahan catatan produk, diagram alur proses produksi, catatan hasil produksi, catatan distribusi atau penjualan produk. Kita isikan satu persatu Bapak Ibu. Untuk layout dan denah ruang produksi, karena ini hanya ada satu pabrik, maka tinggal dipilih layoutnya seperti apa, misalnya. Nah, ini untuk layout pabrik satunya. Ketika Bapak Ibu ada tambahan pabrik kedua, misalkan nanti tinggal dipilih pabrik kedua, yang di bawahnya pabrik dua, nanti diupload ulang lagi di sini. Oke, udah sesuai. Catatan penyimpanan bahan dan produk ini juga Bapak Ibu bisa tambahkan geser terlebih dahulu, klik action, dan jumlahnya misalkan. Nah, ini nanti yang akan penambahan penyimpanan bahan dan produknya seperti apa. Masuk dan keluar atau via dokumen bisa juga. Ya, sebentar dokumen. Bisa nggak ya? Nah, ini catatan bahannya contoh. Oh, sorry, sebentar. Oh, kalau untuk penambahan penyimpanan itu hanya bisa dilakukan tambahan dari action di sini Bapak Ibu secara manual ya Bapak Ibu. Ngecek. Kalau untuk penambahan secara gambar belum bisa. Ini nanti ditambahkan satu persatu. Kemudian catatan produknya ini by action ya Bu Ibu. Catatan produknya berapa lima. Oke. Nah ini jumlahnya 25. Diagram alur proses produksi. Diagram alurnya seperti apa nih Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu unggah file. Misalkan proses. Nah ini nanti yang diisikan salah satu aja ya Bapak Ibu. Diagram alur. Bisa Bapak Ibu isikannya secara unggah file atau tambah manual salah satu. Di sini juga sama. Penambahannya itu bisa manual, bisa salah satu. Layout juga sama. Kalau layout hanya format JPEG. Kalau yang ini bisa sesuai dengan pilih unggah manual atau unggah file. Kalau unggah manual, kita caranya tinggal ya, samakan. Oh ini proses ya. Oke,
ditambah proses misalkan siapkan pisang sudah bersih. Nah, ini prosesnya dari awal sampai akhir sampai dengan pengemasan Bapak Ibu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Proses sampai dengan proses packing ya Bapak Ibu, atau memasukkan produk tersebut ke dalam kemasan. Ini sudah sampai dengan proses pengemasan. Kenapa sampai dengan proses pengemasan? Karena agar verifikator juga memahami bahwa proses tersebut seperti apa, dan alur prosesnya pun sama, harus secara detail, tidak hanya proses A ke proses B, proses C. Nah, itu harus diberi keterangan proses A itu seperti apa, proses B itu seperti ini, harus detail dan jelas. Dan nanti ketika prosesnya sudah selesai dan dipahami oleh auditor, itu juga untuk apa namanya, memudahkan auditor juga di situ. Kemudian catatan hasil produksi, Bapak Ibu. Catatan hasil produksi bisa tambah manual atau nge-file. Misalkan catatan produksi. Catatan produksi ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini saya nggak ada file catatan produksinya. Nah, ini misalkan ditambahkan juga manual, misalkan namanya tadi keripik pisang, jumlahnya misalkan 50, tanggal produksinya tanggal hari ini, kadaluarsanya misalkan 4 hari. Nah, ini bisa tadi manual atau enggak. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pilih salah satu yang memudahkan Bapak Ibu saja. Catatan distribusi sama halnya ini representatif juga dari pelaku usaha. Ini kalau tambah manual, jumlahnya 50. Misalkan distribusi ini proses manual, misalkan proses nge-file, distribusi, nah, contoh ya Bapak Ibu, format gambarnya. Nah, ini nanti dipilih salah satu. Kemudian produk. Produk ini adalah pemetaan produk dan pabriknya Bapak Ibu. Bapak Ibu tambahkan, tambah, karena ini pabriknya hanya satu ya Bapak Ibu, dan produknya hanya satu, berarti keripik pisang ini diproduksi di pabrik satu. Nah, nanti tinggal ditambahkan. Nanti disesuaikan apabila misalkan ada produk yang misalkan jenis produknya banyak nih yang didaftarkan. Ada produk A, B, C, D, sampai dengan E misalkan. Nah, semua produk ini apakah diproduksi di pabrik satu atau dua? Misalkan memiliki dua pabrik, ya nanti tinggal disesuaikan, dimappingkan semua produk keripik ini di pabrik satu, dan semua minuman ini di pabrik dua. Nah, itu nanti tinggal dimappingkan saja.
Seperti itu. Kemudian lanjut kepada pemantauan dan evaluasi. Upload dokumen lainnya. Nah, di sini upload dokumen lainnya ini seperti apa? Seperti BSCPH, mapping bahan dan produk, atau dokumen pendukung lainnya. Dan file ini berformat PDF. Nah, misalkan contoh, ini file yang mau kita uploadkan SCPH. Dokumennya ini. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan ada audit internal, filenya seperti apa? Oke, betul. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu. Kemudian tadi yang selanjutnya ada mapping, tinggal ditambahkan mapping. Atau kan ini ada audit internal di sini, tetapi di sini belum kita lakukan input ya Bapak Ibu. Kita masih representasi dari yang ada di BPJPH kepada pelaku usaha. Nah, ini masih belum kita isikan secara sistem. Tapi ketika Bapak Ibu pelaku usaha memiliki audit internal atau risalah kaji ulang manajemen, nanti dokumen risalah kaji ulang manajemen atau dokumen audit internalnya bisa ditambahkan di upload dokumen lainnya gitu. Nah, di sini risalah kaji ulang. Tadi audit udah, risalah kaji ulang. Nah, ini tinggal disesuaikan nih upload dokumennya seperti apa. Kemudian tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangan tinggal ditambahkan tanda tangannya. Ini tanda tangan penanggung jawab. Tanggung jawabnya contoh penyelihalannya tadi hanya satu. Tanda tangan penyelihalannya ini contoh saja Bapak Ibu. Nah ini tadi ada dua. Dari yang pertama penanggung jawab, yang kedua adalah penyelihalan. Nanti misal Bapak Ibu edit atau hapus nanti tinggal di sini. Nah yang audit internal dan risalah kaji ulang bisa Bapak Ibu abaikan. Oke, kemudian ke dokumen Bapak Ibu. Nah dokumen ini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokumen surat permohonan. Nah, Bapak Ibu klik unduh, kemudian isikan surat permohonannya. Ini yang sudah tergenerate secara otomatis by sistem. Tinggal nanti Bapak Ibu save di sini. Jadi tinggal di surat permohonannya sudah di save. Lalu yang kedua adalah dokumen SCPH. Nah, dokumen SCPH ini adalah dokumen SCPH yang sudah tergenerate secara otomatis by sistem yang ada di sini. Ketika Bapak Ibu sudah mengisikan data pengajuan, komitmen tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan evaluasi, maka dokumen SCPH ini akan tergenerate secara otomatis by sistem. Bapak Ibu pilih unduh, kemudian nanti disimpan. Sorry, simpan SCPH. Nah, ini SCPH-nya memuat 43 halaman. Ada dari awal SCPH, daftar daftar hukum, daftar isi, pendahuluan, kriteria SCPH, dan lain-lain sampai dengan ini lampiran Bapak Ibu. Lampiran ini ada proses pemeriksaan bahan, pembelian bahan, bahan halal, pelatihan nasional, layout, diagram alur, catatan, permohonan persetujuan, daftar kasih ulang terkait, misal kasih ulang, pemetaan produk dan pabrik. Nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu, lampiran kebijakan halal haram. Nah ini SK ini tim manajemen. Ini daftar bahan halalnya, tadi yang daftar bahan yang kita gunakan. Ini tadi daftar bahan. Ini bahan yang digunakan untuk membuat keripik ini. Bahan yang digunakan apa saja ini?
Nah, ini tadi bentuk gambarnya, ini nama bahan yang digunakan, jumlah berapa, waktu pembelian berapa. Ini dia denah layout ruang produksi sampai dengan yang terakhir. Bu. Ini alur tadi ya, Bapak ya. Alur, catatan distribusi, risalah kaji audit internal, salah kaji ulang, dan kemudian yang terakhir adalah mapping pabrik dan produknya. Nah, nanti sebelum diajukan, Bapak Ibu wajib mendownload dokumen ini, Bapak Ibu. Download, oke. Setelah di-download, tinggal close. Nah, maka simpan perubahan terlebih dahulu, terus kembali, lalu pilih kirim. Nah, ketika sudah pilih kirim, maka pengajuan dokumen Bapak Ibu nanti akan tersampaikan kepada BPJPH. Nah, nanti BPJPH akan melakukan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator BPJPH. Nanti dokumen Bapak Ibu akan dilihat secara langsung by system tentunya oleh verifikator BPJPH. Nanti akan dilanjutkan pada proses-proses alur selanjutnya. Nah, ketika ada revisi, nah itu bagaimana ketika ada revisi nanti akan pengembalian Bapak Ibu. Nah, ketika sudah pengembalian, karena Bapak Ibu tadi sudah mendownload SCPH secara tergenerate, maka SCPH yang secara tergenerate tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan ketika ada revisi. Oh, ternyata ada dokumen yang salah pada bagian ini, nanti tinggal dibuka kembali dokumen SCPH tergenerate-nya. Nanti tinggal disesuaikan, disamakan yang SCPH generate dan revisi dari verifikator. Jadi tinggal disesuaikan, ubah pengajuannya lagi, lalu submit lagi atau kirim lagi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan pada proses pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal. Kemudian apabila ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan. Akhirul kalam dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Said Rahman yang sudah menguraikan panjang lebar gitu ya, mensimulasikan terkait dengan sisi hal ini gitu. Baiklah Bapak Ibu, kiranya ada hal-hal yang dikeragui ataupun kurang jelas dari pemaparan tadi, boleh dijelaskan. Kemudian yang kedua, insya Allah karena cukup banyak tadi ya penjelasan dan simulasi yang diberikan oleh Bapak Said Rahman, insya Allah kita juga menyediakan record rekaman via Zoom ini nanti dan akan dikirim nanti ke grup peserta. Ya, Bapak Ibu, masih ada tanggapan tadi? Mungkin tambahan nanti ketika Bapak Ibu kesulitan, kita ada manual book ya Bapak Ibu. Ada di sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu. Kita ada manual book yang bisa Bapak Ibu lihat di bpjph.halal.go.id. Kemudian Bapak Ibu pilih layanan, kemudian layanan sertifikasi halal. Nah, di sini ada manual book si halal, sertifikat halal reguler. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini manual booknya Bapak Ibu. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada perbedaan sedikit waktu di ada beberapa perbedaan sedikit. Ini saya di awal.
Ini masih dari file Excel-nya saja Bapak Ibu perubahannya. Nah, di sini ada nomor dari nama bahan. Nah, ini nanti ada kalau misalkan yang baru itu filenya namanya ada lebih banyak, ada eh, data produsen, nomor registrasi, asal produsennya dari negara mana ini untuk mengakomodir atau COE-nya itu ada nanti di sini yang di eh, file Excel yang baru. Nanti bisa Bapak Ibu baca kembali di modul aplikasi, ya modul manual booknya di sini ya Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu kunjungi di website BPJPH, kemudian layanan, kemudian sertifikasi halal. Nanti di sini. Ya, masih adakah Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Atau eh, dari Pak Natapo masih eh, ya ada perlu ditanyakan Pak? Dipahami dengan baik? Pak Arnold Romale, Pak Arnold Romale, aman ya? Cukup panjang tadi nih penjelasan dari Bapak Said Rahman. Ya, mikrofonnya belum hidup. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan barangkali dari peserta? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Bu Indah. Baik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Mutiara Indah Pertiwi, calon penyedia halal dari SPPG Kota Marapak, Kota Pariaman. Di sini saya juga sebagai ahli gizi. Nah, tadi dari yang Bapak paparkan mengenai aplikasi Sihala tersebut kan ada pendaftarannya yang pertama ya Pak ya. Jadi kalau untuk pembuatan akun sendiri apakah penyelia yang langsung mendaftarkan itu atau kalau kami kan di sini ada mitra sebagai owner ya Pak ya, atau sebagai pemilik yayasan. Apakah itu kami daftarkan atas nama mitra atau saya sendiri selaku calon penyelia halal ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya, mungkin boleh direspon, ditanggapi Bapak Said Rahman. Ya, oh baik. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi nanti yang mendaftarkan berarti dari masing-masing SPPG, Ibu. Jadi ketika masing-masing SPPG mendaftarkan akun tersebut, jadi anggapannya masing-masing SPPG itu adalah sebagai pelaku usaha karena kan di masing-masing SPPG memiliki apa namanya produksi ya, jenis produksinya itu ada berapa macam dan segala macam kan itu yang mengetahui itu SPPG tersebut. Jadi anggapannya pelaku usaha itu ya SPPG tersebut seperti itu, bukan dari pihak yayasan ya, tidak itu 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 sih. Ya, Berarti saya sebagai penyelia ini nantinya boleh ikut andil juga ya Pak ya dalam hal ini, namun meskipun akun tersebut diatasnamakan yayasan kami. Betul. Nah, sebagai penyelia mungkin karena Ibu sudah mendapatkan informasi ini, nanti bisa disampaikan mungkin pembuatan akunnya bareng-bareng. Ini bagaimana caranya tadi dari awal sampai selesai, kemudian pengisiannya bagaimana itu nanti mungkin bisa dilakukan bareng-bareng di SPPG tersebut, di tim SPPG tersebut. Eh,
Ya, karena saya lihat ini semuanya banyak data pribadi ya Pak ya di dalamnya termasuk Iya, ada betul. NPWP juga, ada NIK dan yang lain sebagainya. Nah, itu atas Betul. nama yayasan kami. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak, saya mau tanya. Silakan Pak Boleh, Nurwan. silahkan. Muat. Ya, saya tanya pertama, apakah regulator halal menetapkan batasan jumlah publik, Pak? Ya, izin menjawab Pak Anwat ya. Untuk batasan pabrik itu tidak ada, Pak. Jadi selama pelaku usaha tersebut memiliki jumlah pabrik atau outlet itu lebih dari satu, itu silakan saja. Akan tetapi eh, ketika penambahan pabrik dan outlet itu biasanya itu apa ya? Keterkaitannya dengan pembiayaan, Pak. Ketika jumlah pabriknya lebih banyak, maka nanti pabrik tersebut juga akan diaudit secara langsung oleh auditor. Maka auditor akan berpindah dari satu tempat dan tempat yang lain itu memerlukan biaya proses biaya audit yang lebih banyak seperti itu. Jadi keterkaitannya dengan biaya biasanya sih seperti itu. Jadi ketika pabriknya banyak ya otomatis biayanya lebih besar dan atau outletnya banyak biasanya biaya auditnya lebih besar seperti itu. Keterhubungannya dengan pembiayaan seperti itu, Pak. Iya, Tapi tidak Pak. ada batasan, tidak ada batasan. Yang kedua, Pak, jika Boleh. terdapat seorang pegawai publik, tetapi terdapat beberapa publik produksi yang berkoleksi di privasi yang berbeda, apakah perlukan pengawas halal tambahan, Pak? Hmm. Ketika memiliki dua pabrik yang berbeda, maka pengawasnya masing-masing, Pak. Jadi ketika pabriknya berbeda, produksinya ada di tempat yang berbeda, outlet satu, outlet dua, pabrik satu, pabrik dua, maka pengawas di dalamnya tetap berbeda. Tetapi nanti di dalam aplikasinya itu bisa mencantumkan satu penyelih halal saja atau bisa juga mencantumkan lebih dari satu penyelidik halal. Kalau di aplikasi wajibnya yang wajib itu satu penyelidik halal, tetapi kalau di lapangan tetap nanti yang mengawasi eh, ada pengawas halalnya seperti itu, ada pengawas yang menjaga. Nah, namun biasanya kalau untuk pelaku usaha itu ada SK-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika pelaku usaha memiliki dua pabrik misalkan, tetapi di dalam SK-nya itu hanya satu pengawas pabrik dan satu penilai halal, maka yang bertanggung jawab atas proses produksi kehalalan produk tersebut ya hanya satu orang. Tetapi untuk memudahkannya, berarti lebih baik mencantumkan atau menambahkan pengawas halal internal seperti itu. Jadi itu keterkaitannya dengan kemudahan pengawasan internal yang ada di pelaku usaha tersebut. Seperti itu sih, Pak. Ya, makasih Pak. Terakhirnya, jika kami ingin LPH dari Indonesia melakukan inspeksi di Thailand, apakah perlu memiliki sertifikasi halal Sikot Thailand terlebih dahulu, Pak? eh Kalau untuk itu keterhubungannya dengan lembaga halal luar negeri ya, Pak. Kalau untuk registrasi sertifikat halal luar negeri itu nanti bisa tadi yang di aplikasi si halal itu yang paling bawah. Kemudian ketika eh, sebentar prosesnya seperti apa ya?
Jadi ketika produk yang misalkan di luar negeri, kemudian mau diekspor ke Indonesia, maka kalau sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga yang sudah bermitra dengan BPJPH, maka tinggal diregistrasikan saja melalui aplikasi yang tadi. Tetapi ketika belum memiliki sertifikat halal dari lembaga yang ada di Thailand, misalkan contohnya di Thailand, maka produk Bapak Ibu wajib diregistrasikan di aplikasi si halal juga, tetapi tanpa melalui yang tadi eh, lembaga halal luar negeri. Seperti itu. Mungkin ada dua cara ya, Bapak ya. Yang pertama tadi ketika sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga tersebut, nanti tinggal diregister saja. Tapi ketika belum memiliki sertifikat halal, maka proses pengajuannya melalui aplikasi. Jadi ada dua metode sebenarnya, Pak. Ya, Seperti terima itu. kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ya, masih ada lagi Kak dari Bapak Ibu yang hendak bertanya gitu ya, atau sesuatu yang kurang jelas gitu untuk sesi ini gitu. Ya, silakan. Masih ada 7 menit lagi insya Allah menuju setengah 4. Ya, dari Ibu-Ibu yang dari SPPG masih ada yang mau hendak bertanya? Ya, atau kita cukupkan saja ya, Bapak Ibu. Boleh. Ya, mungkin. Mungkin biasanya karena Bapak Ibu belum mencoba aplikasinya, jadi mungkin belum ada bayangan kali ya. Nanti ketika sudah ada, sudah Bapak Ibu sudah mencoba aplikasinya, nanti pasti, oh ini saya ada kendala seperti ini, atau saya kurang paham alur proses yang ini, seperti itu. Nanti biasanya ketika sudah mencoba, nanti akan ketemu nih jalannya, terus atau ketemu rintangannya seperti apa, seperti itu sih. Biasanya karena belum mencoba ya, Bapak Ibu ya. Oke. Eh, ya, barangkali nanti kalau sekiranya dari Bapak Ibu ada kendala, silakan nanti ditanyakan di grup kita gitu ya. Kendala-kendala yang dihadapi, silakan disampaikan dan insya Allah akan coba ditanggapi oleh panitia nanti gitu. Sembari insya Allah juga file-file materi ini juga akan kita kirimkan termasuk record dari Zoom meeting ini di grup insya Allah. Eh, Berhubung waktu kita sudah di penghujung acara gitu ya, 4 menit lagi insya Allah. Eh, Boleh izin ya Bapak, Ibu, kita ambil dokumentasi dahulu gitu ya untuk sesi ini. Bagi yang masih eh, belum on cam gitu ya, silakan on cam dahulu. Eh, Izinkan kami untuk hendak mengambil dokumentasi gitu ya untuk sesi ini. Ya, satu, dua, tiga. Oke, karena hanya ada satu slide, insya Allah. Oke, step satu, ketiga ya, satu, dua, right, satu,
Oke. Terima kasih eh, Bapak Ibu untuk pertemuannya dan kesediaan waktunya. Hingga sore ini, Insya Allah 3 hari apa ya berlangsung dan ini di hari ketiga. Dan terima kasih untuk Pak Syed Ramadan untuk komentarnya. Masya Allah cukup kompleks semua datanya, Masya Allah sekali yang akan dientrikan nanti oleh para penyelia kita gitu ya. Semoga nanti kompetensi ini bisa dicapai gitu ya oleh seluruh peserta dan lolos dan dapat sertifikat nanti. Allahumma amin. Dan insya Allah ya sekedar informasi gitu ya untuk Bapak Ibu, kita nanti akan ada juga sesi review, evaluasi dan pengarahan tugas mandiri OJT gitu ya untuk portofolio SP on job training nanti sama Bapak Durain Permonon. Alhamdulillah sepertinya beliau sudah masuk tadi, tapi kayaknya cukup krusial informasi dari BPJS Pusat yang dibawakan oleh Pak Syed Rahman. Jadi dimaksimalkan sehingga insya Allah nanti sesi berikutnya setelah asar kita masuk kembali ya Bapak Ibu untuk uh, review, evaluasi, dan pengarahan tugas untuk portofolio SP nantinya gitu. Demikian saja uh, untuk sesi ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita Pak Said Rahman, kemudian Bapak Ibu yang hadir. Anda sebagai moderator undur diri, mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.